Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofan Hiko Ibni Awal Zahri dengan NIM 2218100109. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan edukasi terhadap subjek wawancara saya kemarin, yaitu salah seorang penderita GERD. Nah, dia ini termasuk kawan saya sendiri, teman-teman. Kawan saya sendiri, Bu. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana cara mencegah GERD dan cara mengatasinya. Jadi ini saya ada dua poster, yang di belakang dan yang di sini. Nah, untuk abang bisa baca dari sini atau juga bisa saya nanti bacakan dari sini ya. Oke, aman. Oke, jadi abang kan berprofesi sebagai barista ya, Pak. Iya. Nah, barista itu kan pasti tidak lepas dari yang namanya perkopian. Terus kadang tuh nyoba sampel kopi juga kan. Iya, benar. Dan juga kadang nyicip kopi sebelum dihidangkan ke customer. Siap. Nah, maka dari itu, kenapa edukasi ini penting untuk diberikan kepada penderita GERD, khususnya Bang? Karena kopi itu merupakan salah satu pemicu dari GERD itu sendiri. Nah, itu kan tadi salah satu ya. Iya. Nah, itu pemicu GERD kambuh. Nah, di sini teman-teman, jadi ada beberapa yang bisa menjadi pemicu GERD. Salah satunya kopi itu tadi, yang bisa abang baca di sini. Yang kedua itu ada makan terlambat. Jadi abang tuh kalau misalnya lagi kerja, jangan melewatkan jam makan. Terus makannya tuh jangan terlambat, karena lambung kosong itu terlalu lama bisa memicu produksi asam yang berlebih. Siap. Terus makanannya pun harus dijaga juga. Jangan makanan yang pedas, jangan yang berlemak, jangan terlalu asam. Terus coklat itu sebaiknya dihindari. Terlebih lagi minuman bersoda ya, Bang. Oke. Biasanya tuh kan ada tuh extra jus. Biasanya kalau misalnya abang lagi nge-shift, mungkin nge-shift tengah malam, mungkin lagi butuh butuh energi kan, pasti kan dari kafein. Extra jus kan juga ada kafeinnya. Nah, itu juga bisa jadi pemicu dari GERD itu sendiri. Oke, selanjutnya itu ada langsung tidur setelah makan. Nah, ini langsung tidur setelah makan ini juga menjadi salah satu pemicu dari GERD kambuh, karena dapat meningkatkan risiko asam lambung itu naik. Terus yang terakhir ada stres dan kurang tidur. Nah, ini yang paling krusial sebenarnya, karena bisa memperburuk gejala dari GERD itu sendiri. Oke, bagaimana caranya mencegah GERD itu kambuh? Kita ada lakukan kebiasaan ini di poster ini, guys. Oke, jadi yang pertama, makan teratur seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Jangan telat makan, usahakan 3 kali makan. Yap. Utamakan tuh bisalah 1-2 kali itu cemilan yang sehat. Contohnya buah, tapi buahnya jangan yang terlalu asam. Oke. Terus porsi kecil namun sering. Hindari makan yang berlebihan, lebih baik sedikit tapi lebih sering. Oke. Nah, ini yang paling penting juga, jangan langsung rebahan setelah makan. Tunggu minimal 2-3 jam sebelum tidur. Terus minum air putih yang cukup, minimal 1,5 liter. Itu bisa juga membantu menetralkan asam lambung dan jaga hidrasi. Nah, ini yang paling penting, kelola stres dan tidur yang cukup. Tidur 7-8 jam per hari. Abang biasanya tidur berapa jam, Bang, per hari? Waduh, kalau saya sih tidak menentu ya, kadang 6 jam, kadang 7 jam. Jadi tergantung saya capeknya aja, baru saya tidur. Mungkin itu bisa jadi pemicu GERD itu juga kambuh. Ya, betul.
Oke, kita lanjut pada pembahasan tip khusus untuk abang yang pekerja barista. Oke. Oke, kalau misalnya abang lagi shift pagi, utamakan tuh sarapan sebelum masuk kerja, bang. Oke, siap siap. Nah, jangan biarkan perut itu kosong saat mulai aktivitas. Oke. Terus batasi mencicipi kopi. Oke. Nah, terus minum air putih setelah mencicipi kopi, karena itu bisa menurunkan risiko iritasi pada lambung. Siap siap. Terus sediakan cemilan sehat saat shift. Contohnya bisa pisang, terus biskuit tawar, ada oatmeal atau kacang. Oke oke. Terus atur waktu makan meski sedang ramai. Oke oke. Jadi jangan tunda makan terlalu lama gitu. Nah, kapan abang tuh harus ke dokter? Yang pertama yaitu sulit menelan. Sulit menelan. Nah, terus yang kedua ada nyeri dada yang berat, terus muntah darah. Pernah enggak, bang? Tidak pernah. Enggak pernah ya, alhamdulillah. Yang keempat ada BAB berwarna hitam. Pernah enggak? Tidak pernah. Berat badannya turun. Terus pernah ya? Pernah. Tapi itu mungkin penyebabnya dari penyakit abang, kira-kira. Jadi penyakit Mungkin gara-gara pola makan juga sih yang tidak teratur. Jadi kadang makan sehari, kadang 2 kali, kadang gitu sih. Jadi kebanyakan aktivitas daripada makan. Oke, ini yang terakhir. Gejala seiring kambuh. Gejala tuh sering kambuh meski sudah menjaga pola hidup dan minum obat. Jadi itu harus diperiksakan ke dokter, bang. Siap siap. Terus ini ada kata-kata nih. Apa tuh? Oke, GERD bukan penghalang untuk tetap produktif. Kenali pemicumu, ubah kebiasaan kecil, dan rasakan hidup lebih nyaman dan bebas dari GERD yang kambuh. Ingat, disiplin hari ini, lambung sehat di masa depan. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang, bang. Ya, tidak apa-apa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih atas infonya.